Stockholm Lights, the Stockholm Lights. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope you are fine. Welcome to English with me grade 9 with Miss Oktin Widayanti. Pada pembelajaran kali ini, Miss Oktin akan menjelaskan tentang salah satu genre teks, yaitu report text. Tetapi sebelum Miss Oktin menjelaskan tentang report text, kalian simak dulu ya tayangan video berikut ini. Oke, tadi kalian telah menyaksikan tentang video yang berisi tentang COVID-19 dan itu salah satu contoh dari report text. Oke, sekarang Miss Oktin akan menjelaskan KD apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah KD 3.9. Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa information report, lisan, dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait mata pelajaran lain di kelas 9, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian, KD 4.9.1 menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks information report, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana. Dan KD 4.9.2 menyusun teks information report, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait topik yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 9 dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Today, we will learn Chapter 9, to obtain and share information about things, animals, natural phenomena, and social phenomena in order to get a general knowledge about them. Kali ini kita akan belajar Chapter 9, yaitu memberikan informasi tentang benda, binatang, fenomena alam, dan fenomena sosial yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan secara umum. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks report sesuai dengan konteks penggunaannya secara benar. Dan karakter yang diharapkan adalah jujur, disiplin, tanggung jawab. Nah, sekarang apa itu report text? What is report text? Report text is a text which presents information about something as a result of systematic observation and analysis. Report text adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagai hasil observasi dan analisis sistematis. Sekarang kita lihat perbedaan antara descriptive text dan report text. Descriptive text menggambarkan tentang benda, binatang, atau orang secara spesifik, seperti ciri-ciri fisik, karakter seseorang, sebuah benda, atau seekor binatang. Sedangkan report text adalah membicarakan tentang benda,
binatang atau orang secara general atau umum meliputi bagian-bagiannya, kekuatannya, fungsinya, atau sifat umum lainnya. Kita lihat perbedaan descriptive text dan report text dalam bacaan. Descriptive text contoh bacaannya adalah I have a cat in my house. It is a male cat. I call him Kenzo. Saya mempunyai seekor kucing di rumah saya. Kucingnya adalah kucing jantan. Saya memanggilnya Kenzo. Di sini dijelaskan menggambarkan kucingnya hanya satu yang bernama Kenzo. Kemudian dalam report text contoh bacaannya adalah cats, or as we usually call it is the domestic cat, are for large carnivorous mammal. Di sini dijelaskan bahwa kucing atau yang kita biasanya sebut domestic cat ya atau kucing domestik adalah mamalia karnivora yang berkaki 4. Di sini menggambarkan kucing pada umumnya yang merupakan binatang mamalia karnivora berkaki 4. Okay, today we will learn report text on the purpose of report text. Kali ini kita akan belajar tentang the purpose of report text atau tujuan text report, language feature of report text, unsur kebahasaan text reports, dan generic structure of report text atau struktur text report. The purpose of report text. Tujuan dari report text adalah to describe something like animal, people, plant, or nature, untuk menggambarkan sesuatu tentang binatang, orang, tumbuhan, atau alam. Dan to report factual information about a subject like animal, people, plant, nature, untuk memberikan informasi yang nyata tentang binatang, orang, tumbuhan, atau alam. Kita bahas dulu language feature of report text. Unsur kebahasaan yang ada dalam report text adalah general noun. General noun adalah kata yang merujuk pada sesuatu secara umum. Contohnya, lions are wild animal. Dalam kalimat tersebut, singa yang dimaksudkan adalah singa secara umum, tidak menunjuk pada seekor singa saja. Kemudian ada relating verb to describe feature. Ada linking verb atau kata kerja yang menggambarkan karakter. Contoh, ada to be, am, is, are. Ada kata kerja seen yang artinya terlihat, look, dan taste. Kemudian ada action verb to describe behavior. Ada kata kerja tindakan yang menggambarkan tingkah laku. Contohnya, fly, terbang, run, lari, jump, melompat. Language feature selanjutnya adalah simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense adalah kalimat untuk menyatakan suatu kebenaran atau fakta ilmiah. Contoh, Komodo dragon is the world's heaviest lizard, weighing 150 pounds or more. Komodo dragon adalah kadal paling berat di dunia yang beratnya bisa mencapai 150 pon atau lebih. Di sini dijelaskan bahwa komodo mempunyai berat yang terberat di dunia ya, lizard yang terberat di dunia. Kemudian menggunakan penanda waktu seperti always, often, usually, sometimes, etc. dan lain sebagainya. Dalam report text, kita juga menggunakan technical term atau menggunakan istilah khusus yang mencakup text report. Misalnya ketika kita membahas COVID-19, maka kita akan menemukan kata-kata seperti pandemic, epidemic, isolation, quarantine, incubation period, etc. Oke,
Oke, sekarang kita bahas generic structure of report text. Struktur teks dalam report text. Yang pertama, ada general classification. Bagian ini akan memperkenalkan topik dari tulisan, fenomena yang pernah dibahas. Bentuknya bisa berupa deskripsi singkat tentang sebuah subjek. Biasanya terdapat pada paragraf pertama. Yang kedua adalah description. Bagian ini memaparkan lebih lanjut hal-hal yang lebih rinci terkait dengan subjek yang dibahas sebelumnya. Misal, bentuk fisik, bagian-bagiannya, perilaku, dan hal-hal rinci lainnya. Dan biasanya terdapat pada paragraf selanjutnya, paragraf 2, paragraf 3, dan seterusnya. Oke, sekarang Miss Optin akan memberikan contoh teks report yang kali ini berjudul COVID-19. Kalian simak ya, Miss Optin akan membacakan teks reportnya. COVID-19 or coronavirus disease 2019 is an infection disease caused by a new virus called SARS-CoV-2. This disease first identified in Wuhan, China, in the end of 2019. The virus widely spread over many countries, and then in March 2020, WHO declared COVID-19 as a pandemic. This disease attacks respiratory system. COVID-19 also makes people who get infected experience several symptoms. The common symptoms are fever, dry cough, and tiredness. Some also experience aches, sore throat, diarrhea, conjunctivitis, headache, and loss of taste or smell. Meanwhile, the serious symptoms are shortness of breath, chest pain, and loss of speech. However, there are many who do not experience symptoms. It takes about 5 to 6 days for the symptom to show. However, the incubation period takes 14 days. People who have mild to moderate illness usually can recover without hospitalization. Meanwhile, those who experience serious symptoms have to seek medical attention. The virus spreads through the droplet when infected people sneeze or cough. WHO gives the way to prevent infections such as washing hands regularly with soap and water, avoiding touching face, covering mouth and nose while sneezing or coughing, staying at home, refraining from smoking, and practicing physical distancing. Nah, sekarang Miss Optin akan tayangkan terjemahan dari bacaan COVID-19 yang telah Miss Optin bacakan tadi. Silakan kalian simak ya. Oke, sekarang kita akan menganalisis the purpose of COVID-19 text. Tujuan dari teks COVID-19 yang tadi. Yang pertama adalah to describe coronavirus, the symptom, the way of infection, the effort to prevent COVID-19. Jadi kita akan menggambarkan virus corona, gejalanya, cara penyebarannya, dan usaha untuk mencegah COVID-19. Kemudian, to report factual information about COVID-19. Untuk memberi informasi yang nyata tentang COVID-19. Selanjutnya adalah language feature of COVID-19 text. Unsur kebahasaan yang ada dalam teks yang berjudul COVID-19 tadi. Yang pertama adalah general noun, kata yang merujuk pada sesuatu secara umum. Seperti COVID-19, virus,
symptoms, disease, people. Untuk artinya, kalian bisa lihat tadi ya di terjemahan teksnya. Kemudian ada relating verb to describe feature. Ada linking verb ya, seperti to be is dan are. Kemudian ada kata kerja makes, ada kata kerja takes. Kemudian ada action verb to describe behavior. Seperti misalnya spread over, attacks, spread, washing, touching, covering, sneezing, coughing, and practicing. Kemudian ada simple present tense ya dalam teks COVID-19. Salah satu contohnya adalah COVID-19 or coronavirus disease 2019 is an infectious disease caused by a new virus called SARS-CoV-2. Kemudian ada lagi kalimat yang mengandung simple present. This disease attacks the respiratory system. Kemudian ada kalimat the common symptoms are fever, dry cough, and tiredness. Yang terakhir adalah technical term. Dalam bacaan COVID-19 text, kita banyak sekali menemukan istilah-istilah khusus seperti coronavirus, SARS-CoV-2, virus, symptoms, respiratory system, diarrhea, conjunctivitis, incubation, hospitalization, droplet, and physical distancing. Okay, now generic structure of COVID-19 text. Kita lihat apa saja dalam paragraf mana saja. Oke, ini paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Paragraf pertama di situ tentang general classification. Menggambarkan secara umum apa yang akan digambarkan dalam bacaan report ini, yaitu COVID-19 atau coronavirus disease. Kemudian paragraf yang kedua merupakan description. Description di sini menggambarkan COVID-19 symptom atau gejala-gejala COVID-19. Kemudian paragraf yang ketiga masih description. Di sini menggambarkan way of infection, cara penyebaran COVID-19, dan effort to prevent COVID-19. Usaha-usaha apa yang dilakukan untuk mencegah COVID-19. Nah, sekarang Miss Oktin akan memberikan tugas kepada kalian berupa text report yang berjudul COVID-19. Tugasnya adalah bacalah text report COVID-19. Setelah dibaca dan difahami artinya, kalian cari the purpose of the text, the language feature of the text, dan the generic structure of the text. Okay, students, I think it is enough for me. Thank you very much. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.